Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Marioto Birowo menyampaikan bahwa penerapan protokol kesehatan harus dilakukan di tengah keadaan darurat bencana wabah COVID-19. Selain itu, rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Memang kita pecahkan secara bersama-sama tentang kondisi kedaruratan ini dalam rangka untuk menghadapi atau memerangi COVID-19 yang ada di Tulungagung. Untuk itu, saya minta pada kesempatan ini kepada seluruh jajaran dalam jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung, mulai dari OPD sampai dengan camat dan perangkatnya, juga kepada kepala desa, saya minta untuk bahwa masyarakat diimbau untuk tetap tidak khawatir secara berlebihan, namun juga tetap waspada agar tidak tertular virus yang mematikan tersebut, serta mengikuti perkembangan situasi melalui saluran informasi resmi pemerintah dan sumbernya yang dapat dipertanggungjawabkan. Menghadapi era revolusi industri 4.0 maupun era sosiete 5.0 kita semua dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung harus lebih kreatif dan inovatif. Kita harus berpikir out of the box, khususnya terkait teknologi informasi yang harus dilakukan perubahan-perubahan secara masif, terintegrasi, melibatkan semua komponen masyarakat yang dapat menangkap peluang-peluang di masa depan. Untuk itu, penyusunan rencana program kegiatan dilakukan melalui forum Musrenbang RKPD kali ini harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan, serta mampu menangkap peluang di masa depan. Lakukan analisa dan pengukuran manfaat program secara cermat, agar program kegiatan yang dilakukan dapat menjawab isu-isu berkembang dan mendukung prioritas nasional dan provinsi. Adanya COVID-19 ini mau tidak mau atau menjadi sebuah tantangan kita bersama, bahwa tidak hanya Tulungagung tapi secara nasional ini cukup berat. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan bahwa satu misal bahwa kepada para budidaya ikan di Kabupaten Tulungagung, bahwa budidaya ikan patin itu dengan mengepul dari kegiatan 2 kabupaten kita ini 50 ton sehari yang bisa diekspor atau dikirim keluar. Namun dengan adanya pasar mati sekarang sudah cukup sulit. Itu dari ikan patin, belum gurami, belum lele, kemudian belum dari peternakan. Peternakan di mana kita sadar sekarang dengan adanya daging yang dari luar, kemudian sapi ini sekarang karena pasarnya juga boleh dikatakan kirim keluar sulit, kita juga mengalami satu penurunan harga. Begitu juga yang lain. Untung kita masih musim panen, sehingga terhadap stok pangan, penyediaan pangan, khususnya beras untuk Kabupaten Tulungagung dapat diandalkan. Ini sebagai gambaran yang sekiranya perlu mendapatkan satu pemikiran yang menjadikan satu referensi bagi kita semua warga masyarakat Tulungagung, khususnya penyerahan-penyerahan yang dihadirkan dalam rangka Musrenbang membahas tahun 2021 ini. Melalui telekonferensi ini, Bupati Tulungagung menyampaikan beberapa materi penting. Setidaknya terdapat 5 poin utama dalam pembahasan penyusunan rencana pembangunan, yakni bidang pembangunan infrastruktur, regulasi terhadap tata kelola birokrasi, sumber daya manusia, serta transformasi ekonomi berupa pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi. Dari sisi pemerintahan tahun 2020 akan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan dan perluasan zona integritas untuk meningkatkan wilayah bebas korupsi, serta wilayah birokrasi bersih melayani di 4 kecamatan, yakni Ngunut, Kedungwaru, Kalidawer, dan Sumber Gempol. Untuk itu, dengan memperhatikan isu strategis pada saat ini, maka tahun 2021
Tema RKPD adalah stabilisasi penerapan e-governance pada sistem tata kelola pemerintahan, optimalisasi akses, kualitas dan kuantitas pelayanan dasar, serta penguatan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya tema ini dijabarkan dalam program prioritas pembangunan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keberhasilan pembangunan di Tulungagung tidak terlepas dari kerja keras masyarakat. Tentunya dukungan dari penganggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pusat. Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapat alokasi bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur sebesar 22 miliar 515 juta dan 366.400 rupiah untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan pasar munut dan program terpadu TNI Manunggal membangun desa. Alokasi dimaksud tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi keberlanjutan pembangunan di Tulungagung. Di samping itu, atas dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 yang menjadikan kawasan Selingkar Wilis sebagai kawasan strategis dan akan mendapatkan akselerasi melalui program prioritas antara lain pembangunan Bandara Kediri, pembangunan Pansela Jalur Lintas Selatan JLS, pembangunan Tras Selingkar Wilis Ring 1 dan 2, pembangunan Jalan Tol Kertosono Kediri dan Kediri Tulungagung, pembangunan double track rel kereta api Kertosono Tulungagung Malang. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Musrenbang tahun 2020 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2021 ini benar-benar akan menghasilkan program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat Tulungagung yang lebih sejahtera. Dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2020 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2021 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.